Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'uutsi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur 'alaina rahmatika birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah kita sudah sejauh ini kita sudah ada dua pertemuan sebelum ini. Pertemuan pertama adalah pengenalan, lalu kita bahas tentang ahkamun nun sakinah, hukum nun sukun dan tanwin. Di pertemuan berikutnya kita membahas di matan Tuhfatul Atfal adalah mim sukun dan kita juga membahas tentang lam sakin atau lam sukun ya. Baik. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang masih lanjut ya di pembahasan kemarin. Kok hilang ya? Bentar, hilang ya. 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 Gimana ngelihatnya nih? Sebentar. Share screen. Iya, baik. Kita lagi. Oke. Ya. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan bab-bab sebelumnya. Hari ini kita menuju ke bab kenapa ya? Bentar. Mati sendiri dia. Udah langsung aja dah. Terus nggak bisa dibuka terus. Ya, apa di layar kalian? Matan atau bab fil mithlain mutaqaribain ya? Halo? Ya, Ustazah. باب في المثلين Ustazah. والمتقاربين طيب باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Dari awal pembahasan di matan Tuhfatul Atfal ini adalah pembahasan apabila huruf-huruf bertemu dengan huruf-huruf lainnya. Contoh bab pertama adalah setelah muqaddimah yang dibahas adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Di bab berikutnya membahas apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Dan bab berikutnya lagi lam sukun yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, di sini huruf-hurufnya kan tadi kan lebih huruf yang pertama ini dikhususkan nun sukun, mim sukun, lam sukun. Tapi di sini di bab mathlain mutaqaribain dan mutajanisain huruf secara umum maupun huruf pertamanya apa saja bertemu dengan huruf yang keduanya apa saja. Nah, apa hubungan huruf pertama dan huruf kedua? Nah, ini pembahasannya di bab sini. In fil mithlain wal mutaqaribain wal mutajanisain. Mithlain itu apa artinya? Coba kita ke
Nah, in fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq. Ya. Apabila huruf pertama, ya, huruf pertama dengan huruf yang kedua ini sama-sama sifatnya, sama-sama makhrajnya, maka namanya mithlan. Mithlan atau mithlain, ya. Namanya mithlan atau mithlain. Contoh, ya. Al-mutamathil di sini ini penjelasan dari kitab Al-Mudzakkirah, ya, Al-Mudzakkirah fi Tajwid Syekh Muhammad Nabhan Al-Masri, ya. Kata beliau, al-mutamathil huwa ittihadul harfain makhrajan wa sifatan. Yang mutamathil itu artinya adalah yang dimana dua-dua huruf itu sama dari segi makhrajnya dan juga sama dari segi sifatnya. Contoh, fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Perhatikan. Perhatikan tak pertama adalah tak sukun dan tak yang kedua adalah tak yang mutaharrik, ya, tak yang mutaharrik dan sama-sama huruf ta. Maka kita di sini diidghamkan, ya. Tak yang pertama tak sukun, ya, sedangkan tak yang kedua tak berharakat, maka kita bacanya rabihat tijaratuhum. Enggak boleh kita baca rabihat tijaratuhum kita kasih hamzah, enggak. Ini di sini harus diidghamkan, wajib diidghamkan, ya. Atau contoh berikutnya, tala'at tazawaru. Tala'at tazawaru. Ya, tala'at tazawaru. Ya, makanya di sini diberi penjelasan tuqra tala'at tazawaru. Baik, silakan ukhti yang standby di sini, semua standby ya. Oke, ukhti Melisa, silakan baca contoh berikutnya. Di sini. Mic-nya boleh? Wow. Dakhalu. Nah, nanti lanjut ke contoh berikutnya. Idzahaba. Ahsanti. Ukhti Siti Nuriana, siap untuk ini? Ya Ustazah. Silakan dinyalain mic-nya. Ya. Lanjut. Yudrikumu. Ahsanti, yudrik. Kulla aqul. Kulla aqul. Jadi lam dengan huruf lam. Ahsanti, fathullah alaiki. Kulla aqulu. Nah, mumtaz, mumtaz. Baik, berikutnya ukhti Rafika Yulia Sari. Ya. Fala yusrif fil qatl. Nah, fa dengan huruf fa. Terus harful ba. Izhab bi kitabi. Nah, ahsanti. Lanjut, murid. Idrib bi asaka. Ya, nah. Jadi ketika ba bertemu dengan huruf ba yang pertama adalah ba sukun, sedangkan ba yang kedua adalah ba mutaharrik, maka di sini tidak boleh qalqalah ya. Enggak boleh idhhab bi kitabi, enggak. Enggak boleh. Di sini harus idghamkan. Idhhab bi kitabi. Jadi tidak boleh ada qalqalah ya. Tidak boleh ada qalqalah. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya adalah contoh jenis ya pertemuan antara dua huruf dengan model yang berbeda. Tadi yang huruf pertama sama, sedangkan huruf yang kedua juga sama, ya kan? Dua-duanya sama. Maka di situ apabila yang pertama sukun, yang kedua berharakat, maka harus diidghamkan. Nah, ada juga yang berbeda. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba mutqaribain. Dari segi makhraj itu sama atau bukan sama ya, dekat ya. Tapi dari segi sifat dia berbeda. Ini namanya apa? Namanya mutaqaribain. Apa itu mutaqaribain? Huwa taqarubal harfaini makhrajan wa sifatan. Jadi ada pendekatan, bukan pendekatan. Dari segi makhraj dia dekat, tapi sifatnya yang berbeda, namanya mutaqaribain. Contoh seperti harful lam dan ra, ya. Harful lam wa ra, maka bacanya wa qur rabbi, enggak, bukan wa qul rabbi, enggak. Wa qurra, seolah-olah harful lam ini tidak ada. Wa qur rabbi, ya, wa qur rabbi. Atau misalnya harful ba bertemu dengan harful qaf bertemu dengan harful qaf bertemu dengan harful kaf. Nakhluqukum.
nakhluqukum, ya, nakhluqukum. Ya. Boleh silakan. Waktu tadi Rafika udah, Rafika. Udah. Ah? Udah. Udah. Oke, Ukti Eka, silakan baca nun bertemu dengan huruf yarmal. Ukti Eka. Min yaumi Min yaumihim. yaumihim Nah, terus bifahishatim mubayyin. mubayyinat. Nah, ahsanti Fathullah, bifahishatin mubayyinah, ya. Jadi kita tidak menjelaskan bifahishatin mubayyinah, enggak, tapi bifahishatin mubayyinah. Nah, au yakuna ittafaqa, jenis yang ketiga adalah ittafaqa fil makhraj dun as-sifat. Ya, haqqiqa ya bil mutajanisaini. Jadi dari segi makhrajnya mereka sama dan dari segi sifatnya mereka berbeda. Ya, namanya mutajanisain. Ya. Dari segi makhraj sama yang tadi, yang sebelum ini. Mana? Yang sebelum ini makhrajnya dekat ya, bukan sama, makhrajnya dekat. Jadi lam sama ra, qaf dengan kaf ya. Nun dengan huruf yarmal. Nah, itu dekat dia. Nah, tapi yang di sini yang terakhir ini dia makhrajnya sama. Makhrajnya sama. Kan kalau kita belajar makharijul huruf itu makhraj umumnya itu kan banyak tuh, ada 5. Nah, makhrajnya sama, misalnya huruf bibir. Nah, ini kan semua makhrajnya sama, tapi sifat-sifatnya berbeda. Misalnya fa sama mim sama ba sama mim ya. Itu sama waw, itu semua makhrajnya sama. Nah, ini yang dimaksudkan, makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda. Namanya apa? Namanya mutajanisain. Apa itu mutajanisain? Ittihadul makhraj. Ya, ittihadul harfain makhrajan. Jadi makhraj itu sama-sama dari dua huruf ini dari satu makhraj tapi beda sifatnya. Sifat-sifat huruf ini berbeda. Contoh al-ahruf an-nata'iyah. Apa huruf an-nata'iyah ini? Yaitu harfu ta, ta, dal. Jadi ta diidghamkan ke ta atau ta diidghamkan ke dal ya. Nah, misalnya contoh di sini al-ahruf an-nata'iyah ini waddat ta'ifah ya. Waddat ta. Waddat ta. Ta bertemu dengan huruf ta, mereka ta dan ta ini sama-sama dari segi makhraj dari satu makhraj. Tapi sifatnya tentu pasti jauh berbeda. Ta dengan ta banyak perbedaannya. Waddat ta'ifah ya, atau waqalat ta'ifah. Atau juga mutajanis ini kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ada mana nih? Nah, at-ta fi ta, makhraj harf at-ta fi ta. Coba silakan ukhti Nur Mutahharah. Nah, ukhti Nur Mutahharah. Laim, baca laim. Laim Gimana? Laim basatta. Enggak to, ini ta. Laim basat. Basak ta. Iya, maaf. Laim basatta. Basatta. Jadi ini hilang nih toknya nih. Harusnya toknya ini di sini ya, basatta. Jadi toknya ini kita tetap melafalkannya, tapi tidak boleh qalqalah, enggak boleh basaqata, enggak, basaqta. Jadi suaranya diawali dengan ta dan diakhiri dengan ta. Basaqta, basaqta. Terus lanjut contoh berikutnya. Farrattum. Enggak farrattum, farrattum, farrattum ya. Ya, suara Farrattum. Naam, ahsanti, fathallah alaik. Naam, mumtaz. Baik, berikutnya silakan ukhti Oktaria Rizka. Ukhti Oktaria Rizka. Ya hatta
Nah, ahsanti, yalhad dzalika. Ya, jadi suara sa-nya tidak terdengar dengan yalhad dza, enggak, tapi langsung yalhad dzalika, langsung terdengar suara huruf dzal. Baik, berikutnya dzal bertemu dengan dha. Contoh pertama, Yallalamu. ahsanti, fathallah alaiki. Ada ukhti Dwi Sugiyarti. Lanjut. Ya Ustazah. Ya, contoh berikutnya. Idzalamtum. Nah, ahsanti. Terus ba bertemu dengan huruf mim. Arkab ma'ana. Enggak irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ya, jadi kita nggak boleh irkab ma'ana, bukan ba, suara ba-nya kita hilangkan ya, karena dia ba dengan mim dari satu makhraj ya. Maka yang terdengar hanya huruf yang kedua saja, irkam ma'ana, irkam ma'ana. Sama seperti sebelumnya, dzal bertemu dengan dha. Dzal dengan dha sama-sama dari taraf lisan atau huruf al-lathawiyah. Maka apa namanya? Cara melafalkannya adalah ya hanya yang terdengar adalah suara huruf dha saja. Illah, enggak baca idza, enggak. Tapi langsung kita pindah dari hamzah ke harfu dha yang bertasydid. Idzalamu, idzalamu. Atau misalnya di yalhath dzalika. Kita enggak baca yalhath dzalika, enggak, tapi yalhath dzalika, yalhath dzalika. Yang terdengar adalah suara harfu dzal yang bertasydid. Jelas insyaallah ya? Baik. Nah, ini apa namanya? Kolom yang kita bisa belajar di sini ya. Fil mithlaini wal mutaqaribain wal mutajanisain. Di sini yang pertama adalah di sini al-mithlain ya, dari segi makhraj sama ya kan, dari segi sifat pun sama. Sedangkan mutaqaribain ya, dari segi makhraj apa namanya? beda atau kita bisa dibilang berdekatan, tapi dari segi sifat sama ya. Kalau mutajanisain makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda. Baik, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, apakah ada yang mau bertanya di bab ini? Silakan. Saya mau tanya Ustazah, Siapa nih yang bertanya nih? Kamala Putri Ustazah. Ya, silakan. Kenapa kalau untuk huruf to dengan ta tadi to-nya harus terdengar sedikit, sedangkan di yang lain langsung diidghamkan? Ya, Makasih. karena to adalah memiliki semua sifat yang kuat ya. Kalau huruf-huruf yang lain kan ada di antara 5 sifat yang berlawanan itu ada yang ada yang 2 yang kuat, ada yang 3 kuat, tapi huruf ta ini semua 5 sifatnya itu semua kuat ya. Makanya kita tidak boleh kita tetap kita memberi haknya, dia tetap kuat tapi kita tidak memberi qalqalahnya ya. Kalau kita nggak baca ahaqatu nggak, tapi kita ahaq tuh, karena dia huruf sangat kuat maka agak sulit juga kalau kita meremehkan yang kuat itu, tidak bisa gitu ya, tidak bisa karena dia memiliki semua sifat yang kuat ya. Iya Ustazah, baik, terima kasih Ustazah. Baik, ada lagi yang bertanya silakan di bab ini atau mungkin di bab-bab sebelumnya, karena kita akan memasuki bab baru, beda pembahasan. Ustazah izin bertanya, Eka mau tanya yang itu yang sifatnya muta itu berbeda atau sama nggih? Mutajanisain, Ya, betul. mutajanisain dari segi makhraj coba perhatikan. Dari segi makhraj dia sama, ya. Dari segi sifat dia berbeda. Sifat berbeda. Ya, Baik. misalnya tadi kita yalhath harfus sa dengan harfuz dzal. Dari segi makhraj sama semua ada sa, za, semua sama. Sa, za, semua sama. Tapi sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. Ya, sifatnya berbeda. Baik. Ya. Baik, ada lagi? Memang kalau untuk huruf untuk bab ini kita harus hafal makhrajnya keluarnya dari mana, sifatnya apa saja gitu, supaya kita bisa membedakan ini makhrajnya apakah dia mutaqaribain, apakah dia mutajanisain, seperti itu. Gitu ya. Ada lagi?
Setelah ini masih lanjut masih ada 3 bait, ada 2 bait lagi. إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهم منه بالمثل. Di sini beliau menjelaskan tentang idgham saghir dan idgham kabir. Jadi apabila dua huruf tadi, yang pertama dan yang kedua, ini mau diidghamkan, maka ada 2 jenis idgham. Jenis idgham yang pertama adalah idgham saghir. Dan jenis idgham yang kedua adalah idgham kabir. Apa itu idgham saghir? Idgham saghir kata beliau di bait ini insakan awwalu. Jadi huruf misalnya ini ada huruf pertama, ada huruf yang kedua. Huruf pertama syaratnya kalau idgham saghir huruf pertama adalah sukun. Sedangkan huruf yang kedua ya berharakat fathah, kasrah ataupun dhammah. Seperti yang kita contoh-contoh tadi ya. Misalnya irkam ma'ana. Kita nggak baca irkam ma'ana, nggak, tapi huruf pertama dia disukunkan, huruf yang kedua dia berharakat, maka di sini namanya idgham shaghir. Atau kata beliau, au hurrikal harfani. Apa hurrika? Kita beri harakat kedua huruf ini. Yang pertama maupun fathah, kasrah ataupun dhammah. Begitu juga dengan huruf berikutnya, fathah, kasrah ataupun dhammah. Apabila kita ingin mengidghamkannya, nama jenis idgham ini adalah idgham kabir. Idgham kabir. Nah, kita kasih contoh. Sama ya, ini pertama muthlain, mutaqaribain, mutajanisain. Apa nama jenis di sini membahas tentang idgham, jenis idghamnya, apakah dia shaghir atau kabir. Idgham shaghir, apa artinya idgham shaghir? Idgham al-harf al-awwal fi ats-tsani. Langsung mengidghamkan huruf yang sukun pertama langsung masuk ke huruf yang kedua. Contoh di al-mithlain. Yaghtab ba'dukum. Yaghtab ba'dukum. Ya, langsung ba yang pertama kita idghamkan ke ba yang kedua. Yaghtab ba'dukum. Atau mutaqaribain. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Atau mutajanisain. Ini salah contohnya ya. Mutaqaribain bukan irkam ma'ana ya. Benar-benar irkam ma'ana. Atau yalhad dzalika mutajanisain. Makhrajnya sama tapi sifatnya yang berbeda. Ini salah, contoh mutaqaribainnya salah. Contoh mutaqaribain ini salah. Qur rabbi, lebih ke qur rabbi. Tadi ini contohnya salah. Ini karena makhrajnya sama ba dengan mim, makhrajnya salah. Ini di sini ya. Afwan. Ya. Baik, idgham kabir. Idgham kabir, apa artinya idgham kabir? Idgham kabir untuk mengidghamkan dua huruf yang berharakat, maka kita butuh langkah step-step gitu ya. Step pertama ya, kita perlu mensukunkan huruf yang pertama. Lalu step yang kedua baru kita mengidghamkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Contoh di mithlain. Mithlain kan artinya dua huruf yang sama-sama yang sama dari segi makhraj dan sama dari segi sifat. Nah, dalam riwayat kita, ketika kita membaca la ta'manna dengan ismam, itu ada ada wajah yang lain atau cara yang lain untuk membaca kalimat la ta'manna dengan ikhtilas. Nah, kita di sini asal la ta'manna itu adalah la ta'manuna. La ta'manuna. Nah, kita di sini terpaksa untuk mensukunkan huruf yang pertama ya, baru kita bisa mengidghamkan ke nun yang berikutnya. Jadi asal kalimat la ta'manna adalah dua nun, di mana nun yang pertama berharakat dhammah sedangkan nun yang kedua berharakat fathah. Bagaimana kita bisa mengidghamkan dua harakat yang berbeda ini, nun yang beda harakat ini, nun yang dhammah dan nun yang fathah? Kita harus mensukunkan huruf pertama, lalu kita bisa mengidghamkannya. Jelas ya? Jadi stepnya banyak dibanding sama idgham shaghir. Idgham shaghir udah siap, langsung tinggal diidghamkan saja. Tapi idgham kabir dua-duanya berharakat, maka huruf yang pertama harus kita sukunkan, baru kita bisa mengidghamkan kepada huruf yang kedua. Jadi kita baca la ta'manuna ya, bacanya la ta'manna.
Nah, makanya ada dalam riwayat Hafs ya, itu harus ada ismam supaya menunjukkan bahwa nun yang pertama ini adalah asalnya harakatnya dhammah bukan sukun. Jadi la ta'manna ya seperti itu. Kalau mutaqaribain dan mutajanisain, contohnya ini tidak ada di riwayat kita, ini ada di riwayat lain. Jadi di sini ada di riwayat Duri ataupun di riwayat As-Susi. Baik, gimana bacanya? Kan kalau di surat Maryam, washta'ala ra'su syaiba. Sin dengan shin taqarub fil makhraj apa? Beda dari segi makhrajnya, tapi sama dari segi sifatnya, ya. Nah, di riwayat ini gimana membacanya? Washta'ala ra'syaiba. Washta'ala ra'syaiba. Seperti itu ya. Atau mutajanisain, qaf bertemu dengan harful kaf. Qaf dengan kaf kan sama dari segi makhraj, yaitu makhraj aqsa al-lisan. Gimana bacanya? Kita nggak, kalau Hafs ya riwayat kita membacanya wathaqakum, wathaqakum ya, wathaqakum. Ya. Tapi kalau ini membacanya bagaimana cara mengidghamkannya? Kita akan mensukunkan harful qaf, yaitu huruf yang pertama, lalu kita step kedua baru mengidghamkan qaf ke huruf kaf. Jadi bacanya wathaqkum, wathaqkum, langsung wathaqkum ya, wathaqkum. Baik, jelas insyaallah. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Afwan Ustazah izin bertanya. Ya. Kalau di riwayat kita berarti contoh idgham kabir ini cuman la ta'manna itu Ustazah, la ta'manna. Bukan. Ada hanya untuk untuk idgham kabir ya. Iya, idgham kabir hanya ada di apa namanya? Contoh la tamanna. Karena di riwayat kita nggak ada idgham kabir. Idgham kabir hanya ada di riwayat Ad-Duri dan As-Susi. Syukran Ustazah. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, baik, kita ke pembahasan baru atau di bab berikutnya tentang al-mad. Setelah membahas tentang apabila huruf-huruf bertemu, ya pertemuan antara huruf dan huruf lainnya, Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah taala membahas tentang al-mad. Karena hampir di setiap halaman, bahkan di setiap baris, bahkan setiap ayat maupun panjang ataupun pendek itu pasti ada mad. Maka beliau setelah membahas tentang hukum-hukum huruf, beliau membahas tentang aqsamul mad. Beliau mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al huruf tujtalab bal ayyu harfin ghayra hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun wal akhar al far'iyyu mawqufun ala سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها اليا وواو سكن واللين منها اليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. Pembahasan tentang al-mad, langsung beliau aqsamul mad, ya. Beliau tidak membahas apa definisinya mad itu apa artinya, beliau langsung membahas bahwa mad itu ada dua jenis. Mad ada jenis pertama ada namanya asli, ya. Yang kedua adalah far'i, cabang, ya. Yang pertama, ini pertama, namanya adalah wasammi awalan, yang pertama adalah tabi'iyan. Namanya mad tabi'i. Apa definisi mad tabi'i? Ya. Beliau langsung memberi syaratnya, ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Ini yang pertama. Yang kedua, wala bidunihi al-hurufu tujtalab.
بل أي حرف جاء بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. Ya. Jadi apa artinya ma la tawaqqufun lahu ala sabab? Ya. Sabab itu dia tidak, maksudnya mad tabi'i ini dia tidak bergantung dengan sesuatu. Apakah sesuatu ini ada maka dia harus dipanjang? Tidak. Kalau mad tabi'i dia tidak menghandle siapapun. Dia hanya utuh dirinya sendiri. Makanya wala bidunihi al-huruf tujtalab. Maka dan juga wala bidunil huruf tujtalab, apa artinya? Kalau seandainya huruf mad ini kita cabut, maka artinya akan berubah. Misalnya kita baca atau ada kalimat kosakata misalnya qala. Qala. Ini titik 2 ya. Fathah. Nah, titik 2 qala. Kalau kita hilangkan harful alif ini, gimana bacanya? Qala. Ada arti? Tidak ada arti. Tidak ada arti. Ya. Nah, ini yang artinya wala bidunihil huruf tujtalab. Jadi dia tidak berkaitan dengan huruf-huruf setelahnya, ya. Dan dia apabila hurufnya kita cabut, maka berubah artinya, atau mad tabi'inya kita cabut maka berubah kosakata ini, atau bisa jadi berubah arti, bahkan bisa jadi tidak ada arti sama sekali. Nah, di sini beliau mengatakan bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun jaa ba'da maddin fa tabi'i yakun. Kata beliau, apabila setelah mad tabi'i ini ada huruf-huruf yang lain kecuali ada semua huruf kecuali hamzah dan sukun. Jadi mad tabi'i ini tidak boleh setelahnya ada hamzah atau sukun. Ya. Ini tentang mad tabi'i. Jenis yang kedua adalah al-far'i wal akhar. Ya, jenis mad kedua adalah al-far'i wal akhar al-far'i. Apa bedanya dengan yang tabi'i? Mauqufun ala sabab, kahamzin aw sukun. Jadi setelah mad itu ada misalnya kalimat as-sama. As-sama atau jaa. Nah, ini kan ada alif mad, ya. Karena setelahnya ada hamzah, maka kita harus membaca mad ini lebih dari takaran mad tabi'i. Makanya nama jenisnya pun akan berubah, ya. Nah, jadi mad tabi'i kita bacanya qala, 2 harakat. Qala. Nah, karena setelahnya tidak ada hamzah atau sukun. Nah, kalau kita perhatikan ada huruf mad, setelahnya ada hamzah, maka huruf mad ini kita harus bacanya lebih panjang. Makanya mad far'i, dia cabang. Ya. Kalau kita cabut mad far'inya, tetap utuh artinya. Sama. Bahkan kalau kita dalam pembahasan atau muhadatsah kita yaumiyah, ya, kita enggak masuk unduri ila sama, enggak ada ya. As-sama udah gitu aja. Nggak harus mad 5 harakat atau 4 harakat kan. Nah, makanya kalau huruf beda antara mad far'i dengan mad asli adalah ketika kita cabut huruf mad itu atau kita cabut mad itu, kalau mad asli atau tabi'i sudah otomatis akan berubah arti atau bahkan tidak ada arti. Sedangkan kalau mad far'i ketika dicabut madnya maka masih tetap utuh, ya. Kita nggak baca 4 harakat, kita baca 2 harakat saja seperti mad tabi'i, boleh-boleh saja. Ya, maksudnya dalam muhadatsah, ya, tapi kalau kita ngaji tetap ada harakat yang sesuai yang sesuai talaqqi musyafahah, ya. Berikutnya pembahasan tentang huruful mad. Huruful mad. Apa itu huruful mad? Ya, huruful mad ada 3, kata Al-Imam Al-Jamzuri, hurufuhu thalathatun. Hurufuhu thalathatun fa'iha. Maka fahamilah, kata beliau. Min lafzi wayin. Nah, lafzi wayin. Maksud beliau, waw, alif, ya. Wahya fi nuhiha. Beliau langsung memberi kepada kita contoh dalam Al-Quran kalimat nuhiha. Ya, nu, ini di sini harful waw, di sini ada harful ya, hi, terus ha, di sini ada harful alif.
Waw, alif dan ya ini ada syaratnya. Wal kasru qabla ya. Jadi sebelum ya ada harakat kasrah. Wa qabla al-wawi dhamm, dan sebelum harakat dhammah, dan sebelum harakat waw ada dhammah. Syartun. Ini syarat karena supaya nanti kita akan bisa membedakan dengan mad, dengan dengan al-lin. Wa fathun qabla alfin yultazam, dan selalu akan ada harakat fathah sebelum alif, tidak bisa berubah. Nggak mungkin kita tiba-tiba sebelum alif mad ada kasrah, nggak bisa. Otomatis selalu sebelum alif mad itu selalu sebelumnya adalah harakat fathah. Supaya apa? Kenapa beliau menjelaskan ini? Karena ada wallinu. Di bait berikutnya beliau mengatakan wallinu min halya wa wawun sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina. Harful lin adalah ya dan waw yang sukun. Tapi sebelumnya harakat fathah inin fitahun qabla kullin. Ya. Jadi waw dan ya sukun yang sebelumnya harakat fathah namanya bukan mad. Namanya al-lin, harful lin. Ya. Baik. Ya, kita baca lagi wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Ya, na'am. والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. Nama di sini al-mad asli dan far'i. Nama mad asli adalah tabi'i, sedangkan far'i tidak ada nama lain. Sababuhu, apakah ada alasan atau bergantung dengan alasan? Tidak, biduni sabab. Tapi kalau far'i harus ada sabab, harus ada alasan atau sesuatu. Misalnya seperti hamzah atau sukun. Contohnya udhina, kalau di tadi nuhiha ya, udhina dan atau di sini contoh far'i adalah as-sama. Berikutnya hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dhamm syartun wa fathun qabla alfin yultazam wal linu minha al-ya wa wawun sukkina in infitahun qabla kulli nu'lina. Nah, huruful mad ya. Huruful mad adalah al-alif as-sakinah al-maftuh ma qablaha, alif sukun yang sebelumnya fathah. Qala ya. Al-waw as-sakinah al-madmum ma qablaha waw sukun sebelumnya dhammah. Kunu. Atau ya sukun dan kasrah sebelumnya. Fihi. Nah, sedangkan huruf lin adalah waw sukun tapi sebelumnya fathah. Al-waw as-sakinah al-maftuh ma qablaha. Taw'an. Al-ya as-sakinah al-maftuh ma qablaha ya sukun tapi sebelumnya fathah. Quraisy atau syai' ya. Seperti itu. Baik. Sebelum kita pindah ke ahkamul mad, ada yang mau bertanya di bab ini? Akhwati, ada yang mau bertanya di sini? Jelas semua insya Allah? Baik. Ya, insya Allah ini bab ini gampang ya. Bismillah. Bab berikutnya adalah ahkamul mad. Ahkam al-mad. Kata يقول الإمام الجمزوري رحمه الله للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين وقدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. Ini pembahasan tentang hukum al-mad. Jadi hukum itu beda dengan nama mad ya. Hukum mad itu ada 3 kata beliau. Mad itu ada tidak semua jenis mad far'i itu ya
Nah, kalau mad tabi'i sudah tidak ada jenis-jenis lain ya, tapi kalau mad far'i itu banyak jenisnya. Maka beliau mengatakan ahkamun lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Tidak keluar hukum mad far'i itu dari 3. Kalau enggak wujub, yaitu artinya apa? Wujub itu artinya wajib. Artinya wajib. Atau al-jawaz artinya jaiz. Atau al-luzum artinya lazim. Apa beda wujub dan jawaz dan lazim? Kalau wujub, ya, wujub itu adalah kesepakatan antara ulama bahwa wajib untuk dipanjangkan khususnya kalau wajib itu biasanya 4 harakat. 4 harakat. Kalau jaiz itu kesepakatan ya, sepakat pada qurra untuk memanjangkan hukum ini sebatas 4 harakat. Sedangkan al-jaiz ini dia boleh ya, ulama pun sepakat untuk membacanya dengan boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, bahkan boleh membacanya 6 harakat. Makanya namanya jaiz. Yang terakhir adalah al-luzum. Sebenarnya al-wujub dan al-luzum artinya sama, harus ya. Tapi bedanya apa? Dari segi takarannya. Kalau wajib dibaca wajib 4 harakat, kalau lazim dibaca harus membacanya 6 harakat. 6 harakat. Jelas ya insyaallah ya perbedaan antara hukum. Maka beliau menjelaskan hukum yang pertama adalah wajib. Apa saja jenis mad yang di bawah hukum wajib ini? Kata beliau fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin. Ya. Wajib itu adalah apabila hamzah, tulis hamzah ya, hamzah ya, ba'da mad berarti sebelumnya adalah harful mad dalam satu kosakata. Fi kilmatin, kata beliau fi kilmatin. Apa nama mad ini? Namanya muttasil. Namanya apa? Muttasil. Maka dalam hukum wujub ada di bawahnya mad apa? Ada namanya mad muttasil. Wajib dibaca 4 harakat. Namun di riwayat Hafs an Asim an tariq asy-Syatibiyah boleh dibaca 5 juga ya, boleh dibaca 5 juga. Tapi yang wajibnya adalah 4 harakat. Ya Rabbi ya Karim. Di bawah hukum jaiz atau al-jawaz, nah ini hukum pertama wajib ya. Hukum yang kedua adalah jaiz. Hukum yang kedua adalah jaiz. Nah, di bawah jaiz ini tidak hanya satu mad saja, tidak hanya satu jenis mad saja, tapi ada beberapa jenis mad. Kita akan lihat bersama-sama. Wa jaizun maddun wa qasrun. Jaiz itu kata beliau menjelaskan ya, maddun wa qasrun, boleh dipanjang, boleh dipendek, boleh dibaca panjang maddun, boleh dibaca qasrun. Qasrun itu apa artinya? Dibaca pendek ya. Maksud beliau boleh dibaca kalau mad itu ala wajh al-itlaq artinya 4 atau 6, qasrun otomatis akan dibaca 2 harakat. Infusil kullun bi kalimatin wa hadzal munfasil. Apanya yang infusil? Masih berkaitan tentang yang tadi yaitu hamzah dengan alif. Hamzah dengan harful mad ya. Hamzah tapi alifnya atau alif lagi. Harful madnya di beda kosakata. Jadi harful mad di akhir kosakata pertama, sedangkan hamzah di awal kosakata yang kedua. Ya. Apa namanya? Namanya maddul munfasil wa hadzal munfasil. Ya. Nah, di sini kata beliau wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kalimah. Jadi di apa namanya? Mad munfasil ini artinya adalah ya yang dimana harful mad di akhir kosakata pertama, sedangkan hamzah di awal kosakata yang kedua. Ada juga jaiz apa? Wa mithlu dza, ada juga kata beliau in arada as-sukun. Apa itu arada as-sukun? As-sukun al-arid, as-sukun al-arid. Al-arid lis-sukun. Al-arid lis-sukun waqfan, ketika waqaf kata beliau. Contoh, langsung beliau kasih ke contoh. Kata'lamuna.
Asalnya ta'lamuna. Tapi karena kita waqaf, maka kita bacanya ta'lamun. Kita boleh baca ta'lamun 2 harakat, kita boleh baca ta'lamun 4 harakat, kita boleh baca ta'lamun 6 harakat. Dan juga beliau beri contoh lagi, nasta'inu. Nasta'inu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Asal harfun nun harakatnya dhammah. Tapi ketika waqaf, kita harus mensukunkan. Kenapa kita harus dibaca dengan sukun? Yo, ada yang tahu jawabnya? Kenapa kita harus mensukunkan ketika kita ingin waqaf? Yo, yang punya jawaban boleh raise hand atau langsung buka mic, boleh? Ada yang tahu? Ada? Baik, karena itu sudah menjadi kaidah dalam bahasa Arab, ya. Al-Arabu la tabtadi'u bisakinin wa la tantahi bimutaharrik. Bahwa orang Arab itu kalau berbicara itu tidak pernah berawal dengan sukun dan tidak pernah berakhir dengan harakah. Misalnya, ini kalau kita berbicara, ya. Orang Arab itu nggak nanya kaifa haluka, kaifa haluki, gitu kan? Jarang. Kaifa apa lagi? Misalnya ana dzahibah, saya mau ingin pergi. Enggak, ana dzahibatun, enggak gitu, ya. Akaltu ta'ama, dia enggak gitu. Akaltu ta'am. Tafaddal ilal manzil, tafaddal ilal manzili, misalnya. Enggak gitu dia. Ya. Jadi dalam dialog atau bahasa Arab secara khusus ada kaidah namanya al-Arabu la tabtadi'u bisakin wa la tantahi bimutaharrik. Orang Arab itu ketika berbicara, ya, atau dalam berbicara itu mereka tidak mengawali pembicaraan mereka dengan huruf sukun dan tidak berakhiri dengan huruf yang berharakat. Nah, mungkin karena kita di Indonesia ingin belajar, ya kan, mau tahu i'rabnya, makanya sampai ngomongnya dhahaba zaidun. Nah, sedangkan kalau bahasa orang Arab dhahaba zaid, udah nggak bisa dhahaba zaidun, nggak gitu, dikasih harakat di akhir, tidak, ya, gitu ya. Nah, makanya di sini ketika kita membaca Al-Qur'an, kita harus mensukunkan apabila kita ingin waqaf. Makanya kita nggak ada alhamdulillahirabbil alamin, nggak gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin, atau bisa 2 harakat atau 4 harakat alhamdulillahirabbil alamin, atau 6 harakat alhamdulillahirabbil alamin, 6 harakat, ya. Nama ini apa? Namanya al-'arid bisukun. Jenis yang ketiga, au quddimal hamzu 'ala al-maddi. Nah, kata beliau, ya, hamzah itu sebelum harful mad. Nah, gini. Namanya dza badal. Namanya mad badal. Mad badal. Ini, ya, kalau di riwayat Hafs, ya, mad badal itu hanya kita bacanya 2 harakat saja. 2 harakat saja. Tapi di riwayat Warsh An-Nafi' itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Contohnya dulu di sini. Ka'amanu, kata beliau, ka'amanu, amanu atau imana. Perhatikan ada hamzah sebelum mad. Di sini tidak jelas ya, ka'amanu, harusnya ada hamzah gitu. Kalau dalam Al-Qur'an kan innalladzina amanu, seperti ini ya kan tulisannya. Jadi hamzah, ya, sebelum harful mad, atau imana, hamzah sebelum harful mad, sebelumnya ada hamzah, ya. Nah, ini gimana bacanya? Kalau riwayat Hafs itu mad badal itu 2 harakat, nggak boleh baca lebih, ya. Nggak pernah kita baca amanu, nggak pernah kan? Nah, dalam riwayat Hafs itu membacanya wajib 2 harakat, tidak boleh lebih. Sedangkan di riwayat Warsh, ya, ini boleh kita membaca 2
4 atau 6. Namanya thalathatul badal. Misalnya kita baca amanu 2 harakat, amanu 4 harakat, amanu, atau kalimat imana, 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 imana. Ya, ini dalam riwayat Warsh. Walazimun, nah masuk ke hukum yang ketiga, ya. Jadi hukum pertamanya adalah al-wujub. Hukum yang kedua adalah al-jawaz. Hukum yang ketiga adalah al-luzum. Walazimun. Riwayat terakhir ini beliau mengatakan walazimun. Walazimun. Walazimun ini sukunu ussila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Bahwa sukun wal harful hukum lazim ini adalah sukun. Sukun. Yang di mana sukun ini sebelumnya ada harful mad, ya, harful mad. Maka harus dibaca harful mad ini waslan wa waqfan. Jadi dalam satu kosakata, nggak boleh 2 kosakata ya. Harus dalam satu kosakata. Ya. Ini sukun ussila dan sukunnya adalah sukun asli, bukan sukun arid. Kalau sukun arid maka dia jatuhnya seperti yang tadi, seperti ta'lamuna nasta'inu, dia sukunnya sukun hanya ketika waqaf saja. Tapi lazim itu sukunnya sukun asli, dia sukun apabila disambung, dia sukun apabila berhenti. Ya. Ini namanya lazim, ini sukun ussila waslan wa waqfan. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan yang mana yang arid, yang mana yang lazim. Nah, ini sukunu ussila. Ussila di sini maksudnya asli, ya. Asli, apa maksudnya asli? Lebih jelaskan lagi apabila sukunnya itu ketika waqaf, ketika wasl dia tetap sukun dan ketika waqaf dia tetap sukun. Enggak seperti arid tadi. Kalau arid hanya ketika bersambung saja, tapi kalau berhenti berubah jadi sukun. Jadi ini lazim ini maupun sambung ataupun waqaf itu tetap dia sukun. Maka ba'da maddin setelah harful. Jadi sukun ini setelah harful mad maka tuwila. Apa artinya tuwila? Artinya dibaca 6 harakat. Dibaca berapa? 6 harakat. Ya. Baik, kita lihat di contoh berikutnya. Ahkamul mad. Ahkamul mad. Kita lihat di sini ahkamul mad ada 3 ya, sesuai di bait yang tadi diperjelaskan. Ada wajib, hukum yang pertama adalah wajib, di bawahnya ada al-muttasil. Contohnya adalah as-sama, ya, di mana alif, bukan alif, harful mad dengan hamzah dalam satu kosakata. Bisa jaa, ji'a, ya, apalagi banyak contoh-contoh yang lainnya. Hukum yang kedua adalah jaiz, yang di mana di bawahnya adalah al-munfasil. Apa itu al-munfasil? Al-munfasil di mana huruf mad di akhir kosakata pertama, sedangkan harful hamzah adalah di awal kosakata yang kedua. Contohnya wa ma adraka. Ya. Nah, kenapa kalau di riwayat Hafs kan baca munfasil ini 4 atau 5 harakat, ya. Tapi di riwayat yang lain ada apa? Qurra itu tidak sepakat membaca 4. Ibn Katsir contoh membaca 2 harakat, ya kan? Sedangkan Hafs kita ya membacanya 4 harakat atau 5 harakat. Sedangkan Warsh dan Hamzah membacanya 6 harakat. Jadi tidak sepakat antara qurra untuk untuk bacanya berapa gitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Beda dengan yang wajib tadi. Kalau wajib semua sepakat untuk membacanya lebih dari 2 harakat, ya. Baik, jenis kedua di bawah hukum jaiz adalah al-arid lisukun. Contoh adalah nasta'in, ya, yang tadinya harusnya nasta'inu, tapi kita membacanya nasta'in dengan sukun karena waqaf. Jadi boleh baca nasta'inu, nasta'in 2 harakat, nasta'in 4 harakat, nasta'in 6 harakat. Hukum yang ketiga, jenis yang ketiga di bawah hukum jaiz adalah al-badal. Ya, ini khusus untuk riwayat Warsh, ya. Kalau di riwayat Hafs seperti saya sampaikan tadi bahwa itu harus kita baca 2 saja, amanu, udah titik. Nah, tapi Warsh membacanya
Amanu 2, 4, dan 6 harakat. Amanu, amanu, amanu. Ya, ini al-badal. Atau diberi nama salasatul badal. Salasatul badal. Hukum yang terakhir adalah lazim. Lazim harus dibaca 6 harakat, tidak boleh kurang. Contohnya yaitu apa tadi penjelasan beliau adalah apabila sukun, ya sukun ini setelah huruf mad, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, jarang kita melihat sukun setelah huruf mad, itu jarang. Biasanya kita melihat tasydid. Ya, tasydid itu apa artinya? Contohnya di sini ad-dallin. Ad-dall. Nah, ad-dall, huruf lam pertama adalah lam yang sukun, sedangkan lam yang kedua adalah lam yang berharakat. Makanya ad-dall harus kita membacanya 6 harakat. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau misalnya dabbah, al-haqqah, atau as-sakhah, at-tammah, ya. Harus dibaca 6 harakat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang mad ini, ya, tentang aqsam al-lazim, dan insyaallah menjadi setelah aqsamul lazim kita ada terakhir penutupan, ya, di bab di matan al-Jazari, matan Tuhfatul Atfal ini, ya. Habis itu kita langsung ada murajaah, review secara dari awal lagi, lalu apa lagi, karena insyaallah Sabtu berikutnya kita ada ujian, ya. Bagi yang ingin dapat sanad at-tuhfa, ya harus ada ujian tulis dulu, baru boleh masuk ujian lisan, boleh nanti dapat ijazah. Baik, hari ini sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya di bab ini, bab al-mad, ahkamul mad. Silakan. Afwan Ustazah. Nah. Ya, kalau alif yang berharokat fathah yang berdiri itu disebut mad apa ya? Alif Yang berharokat fathah tapi fathahnya berdiri gitu. gini, ini alif. Terus dia alif ini, gini. Iya, Ya, iya. betul. Itu mad badal atau apa? Iya, mad badal. Oh, iya. Mad badal. Terima kasih Ustazah. Ada lagi? Afwan Ustazah. Ya, silakan Shelly. Iya, untuk yang mad wajib mutasil, itu kan bertemu hamzah ya di belakang huruf mad. Nah, kalau misalnya hamzahnya ini bertanwin ketika waqaf, itu dibaca tetap, misalnya sama a-nya tanwin, hamzahnya tanwin, hamzahnya tetap dibaca atau disukunkan, Ustazah? Ya, semua harakat apabila di akhir kosakata semua disukunkan kecuali fathatain, kita akan membacanya mad iwad. Mad iwad, ya. Misalnya Ashiya, apa surat Maryam, misalnya wabukiya, ya, janiya, ya, enggak kita baca janiyan atau jani, enggak, tapi janiya, ya, seperti itu. Misalnya sami'an basira, enggak basiran, enggak basira, ya. Kalau ada pengecualian khususnya untuk fathatain, kita membacanya mad iwad, fathatainnya kita jadikan fathah satu, terus kita baca basira, sami'a, rahima, gitu ya. Nah, itu namanya mad iwad. Jika ada lagi tanya, silakan. Tidak ada. Baik. Insya Allah di sini semua mau dapat sanad kan? Sanad tuhfa ya. Insya Allah tuhfa ini sangat-sangat mudah ya.
Kalau dari kemarin sudah mulai menghafal, saya rasa udah selesai ya, cuma tinggal lihat penjelasannya. Baik, di sini kita lihat di kolom chat. Oh, ada yang baru gabung. Ya nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan ini rekaman bisa disimpan ya. Pertemuan pertama karena lebih dari 1 jam, jadi nggak bisa di cloud juga, nggak nemu. Alhamdulillah pertemuan kedua ada. Mudah-mudahan pertemuan ini juga bisa di record. Baik, kalau tidak ada, karena sudah malam juga, ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan di grup ya, tidak apa-apa. Kita akhiri majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.